Selamat malam, ketemu lagi dengan Juwita Jabipa Podcast atau Siniar dalam bahasa Indonesia. Malam ini senang sekali karena ada teman baru sebenarnya, tapi nggak baru-baru amat juga gitu. Persahabatan kita unik ya gitu. Kita cuma ketemu sekali, tapi kita udah langsung kayaknya klik gitu Oke. ya. Aku percaya everything happen for a reason gitu ya. Nah, siapa bintang tamu kita kali ini? Yang pasti dia punya senyum yang manis ya gitu. Anak kecil pasti bahagia lihat senyumnya. Saya aja seneng ya, apalagi anak kecil. Karena saya melebihi anak kecil. Oke, siapa dia? Kak, kayaknya. Iya, siapa dia? Mari kita persilahkan dia untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Halo. Ya, aku tadi makasih juga ya Kak ya, kita diingetin dulu momen kita kenalan ya Kak ya. Ya, Kalau misalnya bisa dibilang what a coincidence banget. Oke, aku perkenalkan diri ya, aku Yepri. Saat ini saya masih aktif bekerja di salah satu perusahaan farmasi yang juga sudah mengekspor beberapa obat-obatannya ya di beberapa negara, baik di benua Asia dan juga Eropa seperti itu. Jadi saat ini juga saya sama seperti semuanya yang bekerja, kita menghadapi fase selang-seling bekerja dari rumah dan bekerja dari kantor. Jadi, kalau misalnya dulu ada istilah jangan bawa pekerjaan ke rumah, sekarang itu harus dibawa ke rumah, seperti itu. udah nggak berlaku Jadi, ya? betul, udah nggak berlaku. Kalau untuk profesi saya, sebenarnya saya lulusan farmasi, saya apoteker dari kampus Universitas Pancasila di daerah Depok. Nah, Los jadi Angeles bukan? Los Angeles apa oh iya Lenteng iya Agung? iya. Kami suka sebutnya seperti itu, LA ya, Lenteng Agung. Ya, betul. Gitu. Lalu juga saat ini saya menggeluti bidang di lebih ke sistem ya, dan juga untuk data, analisa, dan juga untuk development team sales yang ada di beberapa negara berkembang yang produknya diekspor oleh perusahaan saat ini saya bekerja. Dan lagi saya juga sudah menikah sama Maaf ya, juga yang cari-cari maaf ya. sama saya juga mendapatkan pasangan hidupnya juga what a coincidence banget. Jadi uh, tema yang sudah Kak Juwita saat ini sampaikan itu tepat sekali ya. Maksudnya benar-benar tuh segala sesuatu terjadi tuh pasti ada maknanya dan ada maksudnya. Meskipun pas lagi kita ngejalanin itu sama sekali Kak kita nggak duga gitu. Jadi pas lagi kita menghadapi suatu fase, kita tidak menyangka bahwa fase ini adalah buat fase yang selanjutnya gitu. Jadi saya memiliki pasangan hidup dan ternyata pasangan hidup saya itu adalah adik dari kakak PA-ku yang ada di kampus. Jadi Mana dulu aja loh. ya jadi that's life ya benar-benar seperti udah ada yang ngatur ya. Jadi kita sebagai manusia hanya bisa berencana. Aku orang yang cukup terlalu targeting banget Kak. Jadi misalnya di saat saya udah lulus, saya 3 tahun harus jadi apa, saya harus seperti apa, lalu setelah 5 tahun harus apa, lalu setelah ini harus apa, seperti itu. Jadi kita hanya bisa berencana, tapi ternyata untuk kejadian sesungguhnya itu kita benar-benar sudah diatur oleh Tuhan seperti itu. Jadi apa itu gambaran perkenalan saya udah kebanyakan ya. Enggak, aku senang. Karena para pendengar Juwita Jabipa Podcast, saya sebenarnya sudah lama sekali ya, rindu sekali, dan kayaknya ada beberapa kali saya berusaha untuk, Yep, ayo ketemu dong, Yep, ayo kesini dong. Dia selalu ada alasannya gitu. Gue kirain dia dulu masih lajang gitu ya, karena I think so I feel free to buzzing her gitu kan, ayo dong gitu. Ternyata dia sudah tidak sendiri gitu. Oh, oke, sorry gitu.
Kukira masih sebebas Iya. gitu ya. Kemudian makanya Jadi kalau Sabtu Minggu pasti ada kunjungan, Kak, kunjungan ke rumah mertua atau kalau misalnya udah mama-mama begitu tuh, Kak. iya, makanya aku sebenarnya apa ya gitu. Aku sebenarnya penasaran dia ini sebenarnya gimana sih? Maksudnya gimana dalam artian dia ini sebenarnya siapa dan bagaimana gitu. Sebenarnya sudah lama pengen tahu, sudah rindu sekali pengen tahu dan kemudian kita pulang ke Indonesia gitu. Ya nggak bisa ketemu, gimana gitu loh, COVID gitu ya Ya, kan. Semua berjaga-jaga apalagi kita bekerja kan gitu. Baik, sebelum kayaknya ini aku kayaknya bakal banyak nanya nih soalnya apalagi soal yang tadi yang bukan kebetulan itu ya. Di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Aku percaya banget itu. yes, yes. Oke, sebelum kita lebih hangat lagi nih obrolannya, boleh nggak kita tahu 3 fakta unik dari Yepri? Oke, 3 fakta unik dari seorang Yepri. Yang nggak bisa ditemukan di Google. Wow, Itu hanya terungkap pada saat ya, di I podcast have ini. prepare. Hah? Ya, pertama saya itu nggak bisa ngelihat orang nggak bahagia. Karena saya merasa kebahagiaan saya itu adalah ketika ngeliat orang bahagia, orang di sekitar saya. Seperti itu. Jadi itu satu ya. Lalu yang kedua, saya orang yang suka merencanakan sesuatu. Jadi Well prepared. iya harus well prepared seperti itu. Jadi apa ya? Saya harus punya rencana, terus apa yang harus saya lakukan seperti itu. Itu yang kedua. Lalu untuk yang ketiga itu saya orang yang tidak takut untuk melakukan hal-hal yang baru ya. Oh, oke. Jadi saya selalu menghindari kata nggak bisa gitu. Jadi Oh, oke. ketika ada sesuatu task, saya pasti pernyataannya meskipun saya belum pernah, maka saya akan mengatakan saya usahakan ya seperti itu. Jadi gambaran uniknya ya 3 itu ya. Oke, keren. Gue setuju sih ya dari apa yang kita pernah udah jalani selama ini. Bentar Kak, aku harus siap-siap dulu ini dulu. Oh oke, this girl is not spontaneous gitu kan. This girl is well prepared. Oke, fine. Aku suka juga. I mean like this is good. Biasanya orang well prepared juga kan apa ya? Aku melihat begini, orang yang cenderung well prepared itu nggak begitu apa ya? Nggak begitu nuntut karena dia udah well prepared. Beda sama orang yang perfeksionis gitu ya. Itu kayaknya ada aja yang kurang. Kalau orang well prepared itu biasanya dia punya plan A, plan B, plan C gitu juga nggak sih? Atau no plan at all? Betul, Itu betul. apa? Siapin banyak skenario. Benar. Kayaknya mirip ya Bu ya. Kan plan A, plan B, plan C, or no plan at all. Gue kayaknya most of the time mau no plan at all. Nggak, I'm a very deep planner. Nah, Oke. deep planner lah. I believe lah Kak. Ya. Oke. Lagu apa yang seminggu ini sering didengar kemudian dinyanyiin juga? Lagu. Berapa lagu Kak? Harus 3 juga? Satu. Apa yang paling sering Oh, lah? 1. Seminggu belakangan ini. Lagunya ini aku tahu nggak banget sih. Tapi ini lagu selalu ada di dalam pikirannya. Itu Dynamite Kak, BTS. Oh, ARMY. Kamu ARMY juga? Enggak, aku sebenarnya nggak suka telat. Justru saya telat taunya bahwa ini lagunya BTS gitu ya. Jadi Jadi kamu kira saya siapa hanya Anda? saya bayangannya itu Kirain orang itu luar, anak tapi saya nggak nyangka itu tuh seorang Korea. Korea, Korean pop singer kayak gitu. Jadi pas lagi tahu itu lagu kayak apa ya? Kayak bisa ngebooster gitu ya. Cocok gitu loh. Saya tuh orangnya energetik gitu ya. Kayak ngerasa itu tuh sesuai banget gitu loh. Ih, iya ya, kita tuh Coba hidup satu tuh bait. kayak dynamite gitu. Nah. Wah, saya cuma nadanya doang. Kalau detail lagu-lagunya nggak inget, pokoknya keinget itu satu. Tambah satu lagi deh yang terakhir itu Oke, apa lagunya tuh? Justin Bieber yang Homie. Holy, Holy, ya. Oh iya. Ya, itu Sama aku juga itu bikin bagus. lagunya. Bohong. Sangat loh, Kak.
Justin Bieber. Ada orang bilang Justin Bieber cemen ya. Kalau gue mah keren banget menurut gue, dia seksi, energik Ya, gitu ya kan. Bagus gitu. Oke. lagunya tuh ini. Heeh. Oke. Baik, sekarang kita ngobrol yang tadi yang udah disampaikan di pembukaan. Yepri ini mungkin apa ya, orang pertama yang aku wawancara, yang, menggeluti bidang apoteker gitu ya. Aku ada sih saudara apoteker atau asisten apoteker, adalah dunia kesehatan kayak gitu, tapi nggak pernah ngomong, sedekat ini gitu. Nah, kita boleh ya, mengupas sedikit tentang apoteker itu ya gitu. Nah, kamu tuh ceritanya waktu kecil apa? Wah, menarik nih Kak. Berangkat dari passion. Oh, Jadi fashion, heeh. passion, Oh, passion passion. passion, nah, Jadi dari kecil sampai saya kuliah, saya kan orang tua saya punya toko ya. mhm. Nah, jadi saya kan Toko suka toko jaga apa nih? Toko toko. obat? Toko toko umum yang ada jual Paramex, jual Oh, Proma gitu tembakau ya, gitulah ya, heeh heeh. tembakau Waserba lah seperti ya, itu. warung serba ada gitu ya? Sejenis itulah. Ya, Kalau oke. nama quote and quote-nya tuh toko kelontong lah ya. Toko kelontong, Nah, heeh. Palu gada, ya apa lu jadi mau gua ada. Heeh. ya, jadi kan suka ada yang beli itu, saya kok sakit ini ya Mbak, apa namanya, sakit kepala gitu. Terus saya suka pas dulu saya belum kuliah gitu ya, saya suka nanya, "Emang gejala sakitnya gimana?" Gitu, hanya bermodalkan suka baca-baca buku IPA gitu ya. Jadi, suka baca leaflet-nya juga, leaflet yang ada di obat-obatan, yang Heeh, dijual di toko, itulah heeh. modal saya untuk suka ngomong sama pembeli gitu. "Oh, kalau sakit kepalanya migrain pakainya" yang masih dasar banget ya, Heeh heeh. kalau yang migrain pakainya yang warna merah. Kalau misalnya nggak ada migrain, terusnya ada demam, pakainya yang Mixagrip ya. Jadi sakitnya yang seperti apa. Nah, berangkat dari situ, orang tua saya melihat gitu kan, Mhm wah mhm. anak saya ini sepertinya berminat nih di bidang kesehatan Mhm gitu. mhm. Akhirnya apa, ada di 2 pilihan, mau di kedokteran atau di farmasi gitu. Mhm. Akhirnya, saya lebih memilih farmasi karena saya minatnya di kimia, gitu. Kemis. Heeh. Iya, iya, Susah jadi kan? akhirnya Aduh. ya, apa, karena minatnya ya, Heeh heeh. Tapi sebentar, waktu, gitu. Jadinya akhirnya memberi waktu memberikan saran kepada para pembeli kalau pusing migrain, pakai yang merah, kalau yang ada demamnya pakai yang ini gitu. Itu, karena Yepri, apa ya, pengen mengungkapkan yang sudah Yepri tahu atau, pengen aja, barangnya laku? mmm, saat itu saya cuma lihat dia datang, sakit, terus Mhm. pilihannya banyak, gitu. Saya mau dia Mmm. sembuh, So, gitu aja sih. from the beginning kamu memang udah try to help this, sick people atau orang yang bingung ini gitulah ya? Iya, bisa dibilang gitu ya, Kak, aku malah jadi baru ngeh loh. Pokoknya Eee, berangkat dari dia datang, lalu, dia sakit, saya pengennya, dia sembuh gitu. Jadinya tapi pas lagi saya lihat di jajaran, apa, etalase orang tua saya itu obatnya banyak banget gitu kan. Dia heeh heeh. bingung, terus karena dia bingung ya saya jadi terpikir gitu, maksudnya, ini ada pilihannya ini gitu kan. Mmm. Eee, dia, supaya sembuh maksudnya saya harus tahu dulu gitu, dia gejalanya yang seperti apa gitu. Oke, jadi product knowledge dari kecil, product knowledge tentang obat dari kecil, Yepri sudah interest gitu ya, sudah, bagus nih, seru nih gitu, sudah tertarik ya? Obat umum ya, iya. Mhm, padahal kan ada produk lain, permen misalnya, permen kan jenisnya juga Oh banyak iya, gitu loh. Ini permen ini bisa bikin kejang-kejang, permen ini bisa bikin hiperaktif gitu kan, permen ini bisa bikin asem-asem gitu kan misalnya. Itu nggak begitu menarik, yang menarik itu nih orang kayaknya need a help gitu ya. Kalau orang beli permen kayaknya nggak butuh bantuan kan. iya, bisa disimpulkan gitu ya.
saat lagi ada yang datang ya. Bisa disimpulkan seperti itu. Oke, baik. Oh, keren sekali nih. Karena ngalamin juga ya kalau kita ke apalah ya, ke farmasi atau ke apotik, misalnya kita pengen satu obat, misalnya gatal-gatal misalnya. Biasa pakai obat merek A misalnya. Ketika kita tanya, tidak ada. Kemudian apotekernya itu atau siapapun petugasnya di situ, kadang-kadang aku nggak bisa bedain yang mana apoteker, yang mana ini. Pokoknya menurut aku semua yang ada di situ harus tahu semua produk yang dia jual gitu. Dia Ya, menyarankan ya. pakai merek ini aja gitu, merek B misalnya, karena kandungannya Oh, sama gitu. Itu kan menarik ya gitu. I mean like, oh oke, dia tahu gitu. Tapi kadang ada juga yang nggak ada Kak gitu, nggak ada apa ya, nggak ada ide yang lain oke, oke. gitu. Eh, Oke, nah ya. kemudian sekolahlah di farmasi. Ya, sekolahlah di farmasi itu pun ada dramanya ya. Apa Jadi dramanya itu sekolah yang memang ini nih sekolah yang gue mau gitu, atau apa kayak agak kok kayak gini ya gitu, ya, menyesal gitu. Enggak. karena justru karena mungkin ibu tuh kayak sumber pengetahuanku ya. Dia tuh tahu kampus ini terbaik se-Asia Tenggara gitu ya. Kampus ini terbaik se-Indonesia untuk farmasi gitu kan. Jadinya karena saya juga memang tidak terpikir untuk keluar dari Jakarta, nggak ada ketertarikan ya, panggilan juga nggak ada, orang ngajak juga nggak ada, jadi memang saya maunya memang di Jakarta aja gitu kan, Bekasi deh lebih tepatnya, saya tinggal di Bekasi gitu. Jadi di info lah sekolah farmasi. Bekasi. Di mana di Galaksi? Bekasi. Ya. Oke. Jadi karena di info nih sama ibu gitu ya, memang sebelum itu juga ibu udah suka cerita kalau misalnya sekolah farmasi itu kampus bagus itu adalah farmasi Universitas Pancasila seperti itu. Jadi akhirnya karena udah diinfo demikian sama ibu itu kampus yang bagus Universitas Pancasila, saya daftar di sana. Sayangnya saya gagal yang pertama. Langsung ke Pancasila gagal gitu. Aku nangis Kakak dari kampus Universitas Pancasila itu naik 19 turun ke Kampung Rambutan kan. Itu aku sama temanku tuh, sama teman SMA aku pas lagi ngambil hasil gitu ya. Itu aku nangisnya sampai 2 kali ganti angkot. Jadi karena itu aku orangnya karena malu nangis gitu. Karena udah terencana gitu ya, saya kuliah mau di sini gitu kan. Jadi ketika nggak sesuai itu memang sangat sedih banget gitu. Jadi dari 19 naik angkot 19 itu Depok sampai Rambutan, ganti angkot 40 itu dari Rambutan ke area deket rumah. Aku nangis Pondok Gede. Itu 2 kali ganti angkot itu nangis gitu karena aku kecewa gitu. Aduh kenapa aku nggak lulus dan sebagainya gitu. Itu pas lagi tes pertama gitu. Jadi ada dramanya juga pas lagi masuk ke kampus. Balada nangis di angkot. Untuk duduknya di depan gitu ya. Di depan, oke. Balada nangis di angkot, duduk di sebelah supir, oke. Betul. Kalau ada nanti temanku nonton namanya Ninu. Waktu itu dia yang nemenin aku Kak untuk ngambil hasil. Untuk lihat hasil dan dia yang nemenin hasil aku kegagalan itu. Hasil kegagalan itu betul. Ninu teman SMA aku. Terus? Ya jadi terus dapat info saat itu ada tes yang kedua. Nah balik lagi ya tadi yang tahun yang sama. Di tahun yang sama Kak. Selisihnya paling 2 bulan atau 3 bulan ya. Saat itu. Jadi kan gelombangnya kan banyak ya. Kalau misalnya zaman dulu tuh ada berapa gelombang gitu. Nah, maybe aku kan 5 or 4. Ya, around that number Kak. Jadi pas lagi pertama aku gagal itu kan gelombang pertama emang udah pengen banget kan masuk situ. Terus daftar dan statement yang tadi Kak Juwita sampaikan, everything to happen for a reason tuh bener banget. Ternyata yang pas lagi aku tes kedua, itu aku dapat ranking 1. Jadi bayarnya itu diskon kira-kira 20 jutaan. Wow. Uang kuliahnya pun dipermurah jauh banget. Iya, aku merinding dengerinnya. Selisihnya 10 juta ya, seingatku. Setiap semester itu pembayarannya beda dan
karena kita masuk ke peringkat yang grup ranking 1 gitu. Oke, mundur lagi. Pertama kan kamu gagal nih, and then masuk ke gelombang kedua gitu ya. Which is itu rentang waktunya nggak begitu lama kan, cuma 1 bulan 2 bulan. Dirimu memang never give up. Aku harus bisa nih, sehingga bikin persiapan-persiapan. Kenapa gua kalah dan itu nggak boleh terulang lagi, dan gue sudah punya giat gimana caranya biar menang. Begitu kah? Ya, betul. Oke, Saat belajar itu latihan lagi belajar selama 2 bulan. belajar sama siapa? Ikut bimbingan. Enggak, belajar sendiri aja kan. Kita dulu punya buku tes-tes gitu ya untuk masuk ke perguruan tinggi gitu. Jadi itu aja diperdalam selama 2 bulan. Dibaca lagi, diingat-ingat lagi. Oke, tapi memang ketika tes kedua, pertanyaannya, tesnya itu nggak jauh beda dengan yang pertama memang. Untuk soalnya itu tidak sama persis tentunya. Cuma kita kan udah dapet gambaran ya bahwa oh ini kalau misalnya kita latihan itu sebenarnya mereka punya pola gitu. Nah, pola itu yang saya baca seperti itu. Jadi ternyata ya kembali lagi memang sudah kehendak Tuhan juga ya. Saat itu saya dipermudah untuk nangkep gitu polanya. Oh ini jenisnya sama seperti yang soal yang kemarin saya pelajari nih. Oh ini sama kayak yang seperti ini nih. Tapi kalau soalnya pasti berbeda ya, berbeda sekali gitu. Oke. Karena kan gelombangnya seperti aku sebutkan tadi, aku tuh belum pernah bertanya sedekat ini dengan seorang apoteker gitu kan. So you are the first one. I mean like and the most important thing. Sebenarnya apoteker ini sepenting apa sih perannya dalam dunia kesehatan? Maksudku nggak usah terlalu jauh dunia kesehatan. Di rumah sakit lah misalnya. Kan dokter sudah tahu obatnya untuk sakit. Misalnya kamu sakit apa? Flu. Obatnya apa? Bertobat. Oh, salah. Misalnya obatnya misalnya obatnya Propol atau Paracetamol gitu kan. Itu kan dokter sudah tahu gitu loh. Nah, peran si apoteker ini sebenarnya apa sih gitu? Ya, ini saya cerita pas lagi saya jadi PKL lah ya, apoteker itu seperti apa. Karena sebenarnya juga tidak pernah merasakan sendiri menjadi apoteker di rumah sakit gitu ya. Oh, belum pernah? Karena memang belum. Jadi dari awal memang pekerja aku bergerak di perusahaan farmasi. Jadi lebih ke edukasi, lalu untuk presentasi produk gitu. Jadi mungkin aku kasih gambaran pas lagi aku PKL ya, di mana apoteker ini yang menentukan gitu. Dari obat ini kan contoh paracetamol ya. Paracetamol itu nama bahan aktifnya, tetapi mereknya kan banyak sekali gitu ya. Ada merek Paramex, ada merek Panadol gitu ya. Terus ada lagi merek-merek Sunmol gitu ya. Wah, ada banyak pilihan lah. Kalau paracetamol tuh udah bisa lebih dari 20 merek gitu. Ini salah satu perannya farmasi juga, apoteker juga untuk memilih mana yang paling prioritas yang dibutuhkan untuk skala rumah sakit mereka masing-masing. Seperti itu. Lalu juga mereka yang menentukan obat-obat yang ada di rumah sakit itu mana yang bisa meningkatkan taraf kesembuhan bagi pasiennya. Memang benar, dokter itu yang tahu gitu ya mendiagnosa penyakitnya, ya. Namun untuk menentukan obatnya apa itu dokter berkonsultasi juga dengan apoteker untuk menentukan dengan penyakit A, ya, itu obatnya apa, seperti itu. Jadi memang dokter meresepkan ya untuk nama obat-obatnya itu gitu. Nah itu juga istilahnya farmasi kan harus meracik dari obat-obat yang
dokter juga resepkan, karena kan ada racikan ya untuk ukurannya mau berapa miligram, ya betul. Nah itu juga salah satu bagiannya apoteker untuk bisa seakurat mungkin obat ini bisa diterima oleh pasien, seperti itu. Oke. Jadi kalau balik lagi tugasnya apoteker sebenarnya ada tuh kan 5-star farmasi ya. Jadi mereka itu ada tugas utamanya ya, salah satunya mereka harus juga memberikan edukasi kepada masyarakat gitu. Untuk 5 lengkapnya nanti aku lihat lagi ya Kak ya, apa saja. Tapi aku ingat edukasi gitu ya. Jangan sampai mereka salah gitu ya, kayak mengkonsumsi obat misalnya double gitu ya, itu kan nggak boleh sama-sama vitamin B12. Nah itu tuh peranannya farmasi juga harus mengedukasi pasien seperti itu sih. Yang untuk itu rajin dokter mereka minumnya dihabiskan harus 2 kali sehari gitu. Nah itu dokter yang tidak bisa memutuskan ya. Berkolaborasi ya dengan apoteker seperti itu. Berkolaborasi. Aku harap dirimu bersabar ya, karena anggap saja aku anak sekolah minggu yang benar-benar buta soal farmasi ini. Jadi memang sebenarnya buta sih. Nah, kemudian apa tadi kan ngomong soal parastamol misalnya, kita familiar dengan parastamol. Nah, itu kan ada dari berbagai merek gitu ya. Nah, bedanya apa gitu loh? Beda merek saja atau ada zat lain yang ditambahkan atau beda kemasannya atau bedanya apa gitu? I mean like parastamol untuk Juwita Saragih misalnya dengan parastamol untuk Yepriani misalnya, itu harus parastamol yang kandungan ininya sekian, kandungan itunya sekian. Kalau Juwita, kalau Yepri yang kandungan ininya sekian, yang kandungan ini sekian, kayak gitu kah? Beda-bedanya itu? Jadi gini, menariknya adalah tubuh manusia satu dengan yang lainnya itu tidak pernah sama. Jadi bisa jadi untuk Kak Juwita itu cocok dengan paracetamol yang ada di salah satu brand A gitu ya. Yang ada dikit, yang ada dikit itunya, yang ada mungkin dikit nikotinnya atau yang ada mungkin narkobanya dikit. Nggak ada itu, nggak ada. Nggak ada ya, nggak misalnya. Nggak ada dicampur nikotinnya. Ya jadi ada kokainnya biar bisa tenang gitu kan, soalnya gue nggak bisa tenang gitu kan. Nah, terus ya jadi keunikannya itu dulu. Jadi konsepnya itu manusia itu berbeda-beda. Jadi tubuhnya manusia itu berbeda-beda. Reseptor itu adalah salah satu bagian gitu ya ketika kita merasakan obat kita itu bereaksi, karena obatnya menyembuhkan tuh ketika obat itu terimalah sama si reseptor ini lalu diproses dan sebagainya gitu ya lanjutnya. Nah, uniknya adalah yang pasti bahan baku dan bahan tambahan yang ada di masing-masing obat-obat itu berbeda. Itu pasti. Jadi bahan di brand A, brand B, gimana bahan bakunya, asalnya dari mana, lalu setelah itu bahan tambahan yang mereka apa, itu masing-masing berbeda. Nah, jadi mereka pasti membuatnya dengan kualitas yang sudah diukur di masing-masing perusahaan mereka. Nah, namun secara umumnya itu sudah diatur oleh Badan POM. Jadi istilahnya masyarakat semua meskipun memiliki sumber yang berbeda, tapi semuanya sudah aman dan sudah dicek oleh Badan POM gitu ya. Badan POM itu yang khusus untuk memverifikasi gitu ya dan meng-approve semua obat-obat yang beredar di masyarakat. Nah, unikannya adalah kenapa ya tetap banyak brand gitu ya? Karena memang manusia bisa jadi kita sekarang cocok sama brand A gitu ya, tapi kedepannya bisa jadi kita cocok sama brand yang B gitu. Jadi kalau ditanya itu beda nggak? Beda. Bahan brand satu dengan yang brand lainnya itu beda. Seperti itu. Nah, efeknya juga akan beda nggak gitu ya. Nah, ada beberapa obat
yang mungkin sifatnya nggak general ya, kayak paracetamol kan udah general sekali gitu ya. Itu walaupun komposisinya sama, tapi di pasien itu bisa berbeda Reaksinya. efikasinya gitu. Karena tadi Oh. iya reaksi sama. Contoh, kita beli nih obat paracetamol, yang satu ada alergi gitu pakai brand A, yang satu enggak gitu. Nah, itu tadi kembali ke karena manusia ini gitu ya, masing-masing pasien itu memiliki keunikan sendiri gitu untuk sel-selnya dan bagaimana sensitivitas terhadap obat-obat yang dia asup gitu. Jadi gambarannya balik lagi tadi beda nggak? Pasti beda. Kenapa dibedakan? Ya kembali lagi karena memang manusia ini unik sekali. Seperti itu. Aku punya punya riwayat sampai sekarang ya, maksudnya kayaknya dan kemungkinan besar alergi dengan penisilin dan turunannya. Ada. Ada kan gitu. Nah itu diturunkan oleh ibu gitu, diturunkan oleh ibu. Kemudian tante juga ada yang begitu gitu kan. Terus tapi kami bersaudara nggak semuanya alergi amoksilin gitu, amoksilin, penisilin dan teman-temannya gitu. Taunya dulu waktu kecil kan suka misalnya jatuh luka gitu kan dikasih salep gitu ya, salep penisilin, malah dia makin mateng gitu ya dan sakit gitu, kayak ada rasa melawan gitu, sakit lah kayak gitu. Tapi ada yang cocok gitu. Terus kemudian betadin juga kayak gitu. Kalau luka nih dikasih betadin dia malah melar kayak gitu. Tapi kalau untuk kumur-kumur gigi gitu ya, kalau misalnya bisa gigi kan dikasih betadin tuh itu oke-oke aja gitu. Nah, pertanyaanku adalah halo, nggak kelihatan. Ya, halo. I'm here. Oke, tidak bergerak. Oh, I think I have a bad connection here. Oke. Okay, is that okay? Coba di leave dulu terus masuk lagi. Oke. Jadi tadi kan soal obat itu setiap orang itu unik gitu ya, sehingga si A bisa makan paracetamol merek ini, si B harus yang ini, itu beda-beda. Menarik ya gitu. Dan kayaknya karena aku berpikir begini, kan semua obat sama gitu ya, ternyata enggak gitu ya. Oke, baik. Kemudian kenapa dari awalnya memang tidak pengen bekerja di rumah sakit atau di bidang ya di pelayanan masyarakat gitulah, memang enggak ada rencana ke situ. Nah, ini panggilan ya. Panggilan, oke. Jadi, panggil. Itu panggilan. Panggilan. Itu panggilan, oke. Iya. Pas lagi PKL itu sebenarnya kita dikenalin Kak, semua bagian ya. Kita dikenalin sama rumah sakit, kita juga jadi PKL sebagai apoteker di sana tuh ngapain, di apotek juga gitu, di industri farmasi juga gitu. Lalu suatu saat kan interview nih, baru lulus kuliah. Terus aku ketemu sama seorang interviewer ya. Jadinya aku sebut namanya itu Pak Andi namanya ya. Aku ingat sekali, aku sampai sempat cari tahu nomornya dia. Nah, dia yang cukup memberi saat itu bayangin anak yang baru lulus, aku juga bingung habis itu aku mau lulus mau apa gitu ya. Karena rumah sakit juga menarik gitu ya. Terus apotek juga menarik gitu. Semua seakan-akan menarik gitu kan. Terus pas lagi di interview ditanya sama HRD-nya ini gitu. Kamu memang tertarik gitu di sini gitu, di marketing gitu. Terus saya bilang, saya memang suka jumpa sama banyak orang ya, saya suka berinteraksi, gitu. Saya suka berkomunikasi. Saya sampaikan itu sama HRD-nya saat itu. Terus dia cuma nanya gini, kamu ini kan aktif nih di kampus gitu ya, kamu pernah jadi seksi dana gitu kan di acara event besar gitu kan, itu ada acara kampus gitu kan. Oke, kamu pernah jadi seksi dananya gitu. Iya Pak, betul gitu. Terus
kamu juga pernah jadi asdos nih, kamu pernah jadi asisten dosen selama setahun gitu. Iya Pak, saya pernah jadi asisten dosen. Aktivis pokoknya, aktivis kampus lah. Pokoknya ikutan lah ke beberapa kegiatan itu tuh memang suka ikut kan. Terus pas lagi ditanya sama interviewer dia nanya kayak gini, kamu lebih puas yang mana ya? Puas itu artinya kamu tuh lebih happy mana gitu. Apakah kamu lebih happy ketika kamu jadi seksi dana, terus uangnya cukup ya, bahkan kamu surplus, atau lebih senang pas kamu jadi asisten dosen, terus mahasiswanya tuh ngerti gitu, ngerti dan dia jadi memahami suatu pelajaran itu gitu. Nah itu pertanyaan yang sangat mudah dijawab gitu ya. Nah, saya bilang akhirnya, oh ya saya lebih menyukai, saya jadi asdos, lalu adik kelas saya itu mengerti gitu ya, kerumitan di lab itu tuh seperti apa mudahnya gitu. Jadi saya cerita seperti itu. Terus karena saat itu dicarinya marketing dan itu harusnya jawabannya adalah seksi dana. Akhirnya nggak diterima. Oke, akhirnya nggak diterima. Nggak diterima. Saya akhirnya nggak diterima karena saya orangnya itu ya saya memang minat dan saya menjawabnya apa adanya gitu ya bahwa at that time you still very young and innocent lah ya gitu. betul. Jadi akhirnya aku jawab lah itu bahwa saya suka di ASDO, saya suka ketika orang tuh jadi lebih memahami sesuatu dan dia juga kayak bahagia gitu loh Kak, dapat nilai bagus gitu. Itu kesenangan aku seperti itu gitu kan. Akhirnya oh ya udah kamu nih cocoknya di sepertinya arah-arahnya ke training, dia seperti itu di infonya. Terus habis itu dapat kerjaan lagi, kesempatan pekerjaan, interview, terus ditawarin jadi business development. Terus kan karena sudah diinfo di awal bahwa oh saya udah tahu nih passion saya apa nih dan itu bener banget, saya memang minatnya di bagian training gitu kan. Terus pas lagi ditanya, saya nggak tahu saat itu yang menginterview saya adalah owner. Saya nggak tahu itu ownernya interview saya. Dia nanya sama saya, Yepri, kamu beneran mau di Busdev? Kata dia gitu kan. Terus saya jawab, saya kalau bisa milih, saya di training. Karena saya udah dapat jawaban itu kan, saya udah dapat interview sebelumnya itu sebenarnya memberikan masukan buat Yepri untuk mengenal dirimu, keminatannya di mana. Oke. Betul. Jadi saya jika boleh menjawab apa adanya, saya memang minatnya di training seperti itu, bukan di Busdev. Ya saat itu saya udah nggak berharap banyak ya akan diterima atau enggak. Tapi at that time saya akhirnya diterima di training department dan itu menjadi pijakan pertama saya ya untuk benar-benar istilahnya mengetahui apa yang saya passion gitu. Jadi akhirnya saya training sampai saya dari tahun 2008 sampai 2000 terakhir itu saya di training department 2014. Oh, 6 years. Yes, 6 years. Jadi 2014 itu saya benar-benar memang dari training officer, terus jadi asisten training manager kayak gitu. Jadi ya terus tuh aktif di memang sesuai dengan jalannya. Jadi akhirnya bukan nggak mau di rumah sakit atau nggak mau di apotik gitu ya, tapi pas lagi saya menjalani proses pencarian kerja, ditunjukkannya kok itu gitu. Oke. Soalnya itu aku pernah nonton film ya judulnya Living Better Through Chemistry ya. Jadi dia tentang seorang apoteker gitu ya. Jadi dia aku nonton film itu karena yang main sih gitu, bukan karena temanya. Yang main tuh Sam Rockwell. Jadi aku suka dia orangnya lincah. Nah, jadi oh ya itu, jadi ternyata dia juga menemukan hal-hal baru karena dia memang sangat mencintai
pekerjaannya. Nah, kemudian ini kan aku baru tahu juga nih ternyata apoteker itu memang nggak melulu di rumah sakit atau di apotik gitu, tapi juga ada di perusahaan farmasinya. Dan ternyata juga dia melakukan training dan segala macamnya. Jadi pengetahuan tentang obatnya itu harus terus dong ya, harus terus digali dong ya, karena kan obat bertambah nggak sih? Bertambah kan jenis obat ya? Betul. Varian obat, generasi antibiotik aja udah berbagai generasi gitu. Oh, bisa ada Jadi sebutan generasinya pula. iya, Jadi generasi antibiotik amoxicillin ada penicillin generasi. itu generasi apa itu? Generasi alergi. Wah, udah generasi panjang lah Kak. Nah, oke. Tapi ini pertanyaan terakhir soal soal apoteker ini. Jadi itu kenapa kira-kira ada seorang alergi terhadap obat tertentu dan oke dengan obat yang lain? Itu kira-kira kenapa? Selain karena tadi manusia itu unik gitu. Ada nggak sih biasanya ciri yang ya karena sering kebanyakan makan gula misalnya gitu, atau karena kebanyakan makan tepung misalnya gitu. Ada nggak sih gitu? Ya. Ada kayak semacam ciri nggak sih gitu orang yang alergi obat ini biasanya dia orangnya begini gitu juga nggak sih? Oh, kalau misalnya secara kasat mata itu nggak ada ya. Maksudnya kalau belum ada istilahnya bersentuhan langsung dengan obat tersebut, itu tidak bisa secara kasat mata gitu. Oke, Jadi setuju. hal yang paling biasa disampaikan itu ditanyakan dulu keturunan kayak gitu. Jadi apakah ada dari mama papahnya yang memiliki alergi terhadap suatu golongan obat gitu. Lalu kalau misalnya kita ke rumah sakit, lalu misalnya mau diberikan antibiotik, itu biasanya suka ada tes dulu tuh Kak, yang kita suka dikasih lingkaran gitu ya untuk Ya. melihat reaksi suatu obat terhadap tubuh kita gitu. Jadi kalau secara kasat mata tidak ada tapi bisa dideteksi dengan yang paling umum itu dua hal tadi, dengan ditanyakan apakah ada riwayat dari keluarga, dan yang kedua dari kita sendiri itu suka dites tadi seperti yang pakai kita suka ngeliat ada dilingkarin seperti itu di tangan. Jadi nggak ada ininya, nggak ada kayak semacam benang merahnya. Jadi misalnya kan, ini sakit apa? Dia sakit stroke gitu kan. Oh iya, orang sakit stroke biasanya makannya nggak benar gitu kan, atau dia terlalu banyak mengkonsumsi gula gitu kan, atau ya benang merahnya ya ini orang-orang stroke ini biasanya orang yang pola hidupnya tidak benar gitu, pola makan khususnya gitu, atau ini nih kebanyakan makan daging kambing misalnya gitu. Jadi ada benang merahnya kayak gitu. Nah, kalau untuk obat ini ada nggak sih? Jadi untuk yang alergi misalnya, karena aku alergi ya, pertanyaanku itu sih. Jadi orang-orang yang alergi amoxicillin atau orang-orang yang alergi parastamol itu biasanya orang-orang yang misalnya dari keturunan darah biru misalnya. Iya. Itu yang alergi obat warung kayaknya. Kayaknya kalau kayak gitu ini ya paling umum itu riwayat keluarga sih. Paling umum itu riwayat keluarga. Keluarga yang kayak gimana gitu. Gue nggak tahu keluarga Dari gue baik-baik aja. Dari ayah, ibu, ya, atau misalnya kalau dari ibu itu kita punya kakek nenek, nah itu masih ada kaitannya, gitu. Iya, Kalau misalnya anak perempuan itu biasanya kalau orang tuanya, ayah ibunya enggak, tapi misalnya kakek nenek dari ibu gitu ya, itu ada kemungkinan, potensi untuk muncul kembali gitu alergi terhadap obat tersebut gitu. Yeah, my question is what makes them got that allergies gitu loh. Apa yang salah dengan orang tuaku atau keturunanku gitu kan? Apakah ini sebuah kutukan gitu? Oke. Enggak. Apakah ada kebiasaan, misalnya mungkin pola makan mungkin, atau karena keseringan minum teh manis mungkin, atau karena keseringan makan nasi gitu, harusnya makan pasir gitu kan? Enggak juga. Ini yang dibilang itu gini, setiap manusia itu memiliki sensitivitas terhadap zat tertentu. Jadi semua manusia itu diciptakan memiliki sensitivitasnya tertentu. Jadi misalnya tadi ada yang sensitif terhadap salah satu zat kimia yang sehingga kita jadi alergi gitu ya. Ada juga yang sensitif memang sudah bawaannya ya, maksudnya ya that's
makes us believe ya that nobody Unik. is perfect gitu kan. Bahwa ya tetap mereka memiliki mau bagaimanapun semua orang di dunia ini tuh memiliki sensitivitasnya masing-masing Kak gitu sih. Jadi kalau untuk itu kutukan apa enggak mungkin kita harus undang pendeta ya Kak ya. Atau yang lebih religius lah ya. Soalnya gue pernah ditanya ya kan, oh Jui lo orang Batak ya gitu, iya. Kenapa orang Batak itu pinter-pinter nyanyi ya, bagus-bagus suaranya gitu. Sementara gue kan far away dari bisa nyanyi, gue suka bernyanyi tapi gue gak bisa nyanyi. Dan gue selalu menjawab, ya itu adalah kutukan. Oke, baik. Oke, menarik sekali soal farmasinya. Aku mendapat pemahaman baru, yaitu ternyata setiap orang itu unik gitu ya, nggak ada yang sama. Jadi misalnya katakanlah sekarang aku alergi amoksilin gitu kan, nanti aku keturunanku mungkin udah nggak alergi amoksilin, tapi alergi-alergi yang lain gitu kan. Sensitif, mungkin alergi itu terlalu kontroversial ya, maksudnya terlalu besar gitu ya. Tapi setiap manusia itu pasti ada sensitivitasnya tertentu gitu, entah nanti sensitif dengan natrium atau garam gitu ya, atau sensitif dengan perasaan kayaknya. Tidak sensitif perasaannya. Oke, baik. Sekarang kita ngomong yang tadi hidup ini nggak ada yang kebetulan. Everything happen for a reason. Tadi kita ngomong Yepri kan sudah berumah tangga. Ternyata ini adik dari kakak pembimbing ya? Apa keponakan atau apa tadi? Adik dari kakak pembimbing PA di kampus. Anyway, aku juga ketemu Kak Juwita juga coincidence ya Kak Ju ya. Ketemu Kak Juwita juga ternyata kita juga coincidence kan di Kambodia waktu itu. Iya. Aku kalau misalnya tugas itu pasti hari Minggu ke gereja, itu pasti. Jadi entah lagi di Filipina atau di Myanmar atau di Kambodia pasti usaha banget untuk mencari gereja gitu kan. Dan saat itu pas lagi di Kambodia ada yang menegur pakai bahasa Indonesia gitu, entah akan aku pakai jepitan jempol yang besar gitu. gitu ya. Dan ternyata kita jadi memiliki ketertarikan sama ya di guru sekolah minggu gitu kan. Dan ternyata kemarin kita berhasil istilahnya jadi memiliki satu kesempatan ya Kak untuk bekerja sama gitu. Jadi benar-benar suatu yang tidak disangka ya, maksudnya coincidence banget untuk bisa kayak sekarang nih ketemu Kak Juwita ya karena kita kemarin ketemu di Kambodia itu gitu ya. Iya. Menarik juga kemarin ketika kita mengundang Caria dan anaknya. Caria itu adalah aktivis sekolah minggu asli Kamboja yang pertama aku kenal gitu kan. Oh ada tuh aktivis di sini gitu. Maksudnya in my concept itu bukan in my concept, in my knowledge gitu. Kayaknya di sini ada aktivis Buddha dan sejenisnya gitu ya. Ternyata dia udah dari usia muda gitu. Ternyata dia jauh lebih dahulu gitu ya. Udah aktif di dunia sekolah minggu dibanding aku gitu kan. Makanya wow gitu. Maksudnya ada gitu. Jadi ya itulah nggak ada yang menduga. Nah kalau yang tadi itu jadi ternyata selama ini nggak kenal gitu ya, selama ini nggak tahu ternyata ada seseorang yang udah disiapkan gitu ya. Oke lah. Baik. Nggak nyangka ya. Nggak nyangkanya itu pas kapan nggak nyangka? Nggak nyangka kok mau. Nggak nyangka ya pas lagi dulu kan bayangannya ikutan kuliah ikutan aktif di kampus karena memang istilahnya tadi balik lagi ya senang gitu untuk membantu gitu, senang untuk ikut di organisasi tersebut gitu ya. Mereka benar-benar terstruktur lah persekutuan mahasiswa Kristen di Universitas Pancasila saat itu gitu. Dan aku hanya ikut sederhana pas lagi ya selayaknya normal lah Kak ya. Kita baru join jadi mahasiswa baru, datang ke acara Natal kampus, lalu ternyata diajak jadi seksi acara, ya ikut jadi seksi acara gitu ya. Lalu lanjut lagi jadi saat itu sempat juga jadi koordinator di PMK Farmasi gitu kan. Nah, jadi ya benar-benar ya sebelum koordinator tuh seksi doa dulu. Pokoknya
ya ikut-ikut aja yang diajak gitu ya sama kakak-kakak pembimbing di kampus gitu kan. Terus satu saat aku punya kelompok PA dan sama kakak ini juga aku nggak ada tahu dia punya adik cowok atau adiknya berapa. Kita memang kampus tuh kampus aja gitu. Kita aktif ya anak-anak mahasiswa di situ aja, nggak pernah saling tahu ini adiknya satu, adiknya dua, atau dia anaknya siapa gitu nggak ada yang tahu. Bener-bener kita nggak ada yang ngerti gitu kan. Nah, terus aku kenal seperti biasa sama kakak ini. Terus suatu saat pas lagi udah lulus kuliah gitu kan, kita masih aktif untuk ngumpul buat adik-adik kampus gitu kan. Terus itu diperkenalkan lah gitu sama sang calon suamiku pada masa itu. Langsung suka. Kemana aja lu gitu. Langsung suka. Iya, ya mungkin statement-nya saat itu bukan langsung suka ya, tapi emang kayak ada chemistry ya memang kalau misalnya emang udah jalan. Kayak gimana tuh antara perpaduan zat ini dengan zat ini sehingga terjadilah penisilin tadi. Iya lucu ya. Jadi kayak gimana tuh chemistry itu? Kayaknya aku harus diajarin lebih panjang ini soal chemistry itu. Kayaknya aku susah dapat tuh chemistry karena semua harus sesuai dengan pikiranku. Kalau nggak sesuai berarti nggak chemistry gitu Kak? Iya. Ini misterius juga ya Kak. Maksudnya aku juga nggak nyangka sih kalau misalnya kami cocok. Kami pacaran saat itu 2 tahun. Terus setelah itu kami nikah gitu. Jadi maksudnya aku juga nggak bisa menggambarkan ya ini kenapa bisa terjadi ya, semuanya kayak misterius. Ini harus gitu. Bisa kayaknya. Ini harus bisa karena dirimu seorang kemis ya kan. Jadi ini aku layak kayaknya ngotot soal jawabannya ini gitu. Karena orangnya analoginya kan udah pas nih chemistry, dan dia orang kemis gitu kan, dia orang kimia. Apa chemistry itu, seperti apa sih gitu? I mean like, well to be honest aku mendeskripsikannya ya, chemistry itu gimana tuh ya? Komunikasi sih. Ngobrolnya tuh saya tuh orangnya gampang bosenan gitu ya, dan mudah sekali ilfil kalau ngomong itu nggak nyambung gitu kan. Saya kan entah kenapa sama pas lagi sama calon suami saya pada saat itu dan sekarang adalah suami saya, itu kayaknya nggak pernah selesai gitu Kak. Jadi cerita kami itu selalu berkembang gitu, kayak nggak pernah ada selesainya gitu, selalu menarik terus kayak gitu. Jadi I feel that too, but I don't want to spend more time with him and him too. Ya balik lagi akhirnya read a lot of book, so I know a lot of subjects. Oke. Nah, aku pikir ya memang udah dikasih jalannya seperti itu gitu ya. Ada orang yang memang diciptakan aku juga info juga saat itu aku sempat berpikir aku lebih memilih hidup sendiri gitu ya, karena aku juga sempat menjalani hubungan gitu kan. Terus sebelum sama yang suami saya ini gitu ya. Dan kok kayaknya nggak nemu yang nyambung gitu kan, kayaknya I'm happy being alone gitu, kayaknya aku sendiri tuh seneng banget gitu, maksudnya bangga menjadi seorang yang mandiri gitu kan. Jadi I make my own money ya gitu. My own life lah, kalau money enggak, my own life gitu kan. Ya, I mean I can buy any shoes I want kan gitu, I can go everywhere I want gitu kan, it's important gitu kan, dan it's happy. Betul. Dan ternyata ya memang balik lagi ya, memang sudah jalannya ya Kak, aku juga di luar kontrol aku sih, maksudnya aku ternyata akhirnya jadi sama dengan suamiku sekarang ini gitu kan. Saat itu aku memang udah berpikir aku sendiri juga nggak apa-apa gitu kan.
Sampai aku sempat bertanya gitu, kalau misalnya kita tahu panggilan Tuhan, oh ya aku orangnya kan curious banget ya, curious akan segala sesuatu gitu kan. Aku suka nanya tuh sama, waktu itu ada kakak yang memang memutuskan untuk single, hidup sendiri, ada kakak pembina lah gitu. Aku sampai nanya gitu, Kak, tahu dari mana ya kalau misalnya aku ini memang Tuhan panggil untuk hidup sendiri gitu. Terus aku nggak dapet itu gitu, nggak dapet yang kakak itu rasain pada saat itu. Jadi, kita nggak boleh maksa ya, dan kita nggak boleh sama Tuhan tuh membatasi dengan bilang kayak gini, Tuhan, kalau sampai usia 30 tahun saya tidak punya pasangan, ya, Tuhan menghendaki saya sendiri. Gitu. Saya dibilang bahwa kamu tidak bisa kayak gitu, Yepri. Panggilan saya bahwa saya memang untuk sendiri itu bukan seperti kamu doanya gitu loh. Bukan yang menyatakan di umur segini itu saya single atau gimana, enggak gitu. Jadi saat itu ya saya akhirnya mencoba cari tahu sih untuk kehendak Tuhan apa ya. Ternyata Tuhan mempertemukan dan akhirnya aku bersama dengan suamiku yang sekarang ini gitu sih. Dan itu dikenalkan dari kakak pembina P aku gitu. Oke, tadi Seperti menarik itu. yang soal di luar kendaliku sih Kak, kamu bilang. Yang mana di luar kendalimu? Because I Bahwa believe it takes two for tango. for tango. Di luar kendaliku bahwa aku menemukan yang sesuai gitu ya. Maksudnya ya balik lagi, aku kan punya perencanaan, bagiku pasangan itu harus aku berharapnya yang seperti apa gitu kan. Dan yang pertama kan aku komunikasi ya, karena aku tuh orangnya curiosity banget gitu. Takutnya kan, oh ya selama ini aku kalau pacaran itu suka pada takut gitu kalau ngobrol sama aku. Jadinya suka pada kabur sendiri tuh nanti lama-kelamaan gitu. Nah, Soalnya aku kamu suka karena nanya HO2 ditambah dengan CO2 sama dengan apa gitu. ngomongin Terus, aja maksudnya ngomongin sekitar kayak misalnya angkot tuh sepi gitu ya. Misalnya aku lagi jalan gitu ya, angkot tuh sepi. Abang itu makannya dari apa ya? Kalau kayak gitu, itu hal sepele sih dan itu tanpa kendaliku, aku ditemukan oleh Tuhan orang yang nanggepin gitu. Maksudnya obrolan itu aja tuh jadi obrolan seru bagi kita gitu. oh, oke. Dan itu sampai sekarang. Jadi hal-hal sepele, hal-hal kecil yang aku suka memang kepikiran di dalam pikiranku tuh selalu kita tuh nyambung dan dia tuh juga seneng gitu membahas itu gitu. Jadi tanpa di luar kendaliku tuh tadi itu gitu. Aku punya target gitu bahwa kalau misalnya aku sampai umur segini aku enggak, berarti Tuhan maunya aku sendiri gitu. Ternyata enggak gitu, di luar kendali aku Tuhan ternyata ada memberikan rezekinya gitu. Karena aku berprinsip gini sih, menurut aku orang punya anak, orang punya pasangan itu adalah rezeki yang dari Tuhan kasih gitu kan, dan rezeki orang beda-beda. Jadi nggak bisa bilang orang yang nggak nikah itu kasihan, tidak gitu kan. Jadi atau yang tidak punya anak, aku sekarang juga masih menanti anak gitu ya, itu adalah kasihan gitu. Karena aku akhirnya memaknai dan menghayati bahwa itu adalah rezeki gitu, dan rezeki masing-masing orang itu yang aku yakinin berbeda-beda. Dan lagi yang kedua, panggilan orang itu berbeda-beda. Ada yang memang dia sudah memiliki panggilan untuk dia benar-benar seutuhnya melayani sesama, seperti yang tadi aku cerita sama kakak pembina aku itu gitu. Jadi akhirnya ya enak sih kalau misalnya udah ngejalanin fase curiosity-nya itu ya, tapi pas lagi kita di dalam fase bertanya-tanya itu tuh yang susah banget gitu kan, ini mau kemana sih arahnya gitu kan, seperti itu sih. Jadi ya gambarannya tuh benar-benar di luar kendali kita sih. Oke, paham kalau gitu. Ya Pri, sebenarnya masih ngobrol lama kali ya, nanti off air-nya aja kali ya, kita lanjut lagi karena kayaknya belum terpuaskan. Oke, tapi setuju sih. I mean like, itu aku setuju. I mean like, you plan, kamu udah bikin plan yang sangat bagus gitu. Tapi sebenarnya
yang kamu dapatkan adalah jauh lebih bagus dari yang kamu planning itu, kan gitu. Sebenarnya kan gitu ya, karena kamu apa ya, bersyukur dan berhikmat untuk itu ya, gitu. Baik, sebelum apa ya, kita mengakhiri obrolan santai kocak manis ini, ada beberapa pertanyaan ringan yang pengen tahu lebih dalam tentang Yepri ya. Yang pertama, siapa pahlawan dalam kehidupan Yepri? Pahlawan dalam kehidupan. Mu. Tough question. Again. Do not say Soekarno ya, My our parents. presiden. My parents ya. Orang tua, oke. Sebutkan 3 nama dalam kehidupanmu yang sering bikin kamu ketawa. Suami. Yang kedua siapa ya? Suami Kak, lagi. susah sekali ya pertanyaannya. Susah ya? Susah, oke. Yang kedua, aku suka nonton itu, apa, komika ya. Oh, oke. Yang ketiga? Live. Sometimes life make us, life sometimes make us want to smile gitu ya, dan ketawa gitu. Ya. Kapan terakhir Yepri menangis? Oh, just happened yesterday. Wah, PMS? PMS make you cry? Oh. PMS make me wanna kill myself. Kemarin mengingat pelayanan kakak guru sekolah minggu dulu ya, maksudnya buat adik-adik guru sekolah minggu itu lagi ada sesi pembinaan kemarin, terus sharing gitu kan tentang pelayanan, dan aku menangis. Aku menangis itu buat apa ya, hal-hal yang sudah orang lain lakukan buat membantu sesamanya gitu. Tapi kalau misalnya karena dimarahin atau karena dibentak-bentak, biasanya nggak pernah nangis. Tahan banting ya, oke. Baik. Ini selalu aku tanya di setiap podcastku. Coba sebutkan 3 binatang yang kentutnya Yepri pernah dengar langsung. What a question. Ya, extraordinary ya. There is no ordinary in my life. Dengar gimana Kak? Aku nggak pernah dengar loh sama sekali loh. Pas, nggak apa-apa. Oke, karena kakak guru sekolah minggu, ini pertanyaan ada hubungannya dengan anak-anak ya, gitu yang saya tanyakan kepada anak-anak. Sebutkan 5 binatang yang ekornya panjang. 5 binatang yang ekornya panjang. Panjang. Gajah, terus zebra, terus kanguru. Kanguru 3 ya. Terus yang keempat, kelima apa lagi ya? Oke, pas. Waduh, nggak bisa. Pasnya aku nih, 3 nih. Nggak bisa, oke. Harus sama anak sekolah minggu. Oke, ini yang soal yang lain ya. Soal yang sering ditanyakan sama guru sekolah minggu juga. Sebutkan 5 nama sayur yang berwarna kuning. 5 sayur yang berwarna kuning. Nggak boleh diulang pertanyaannya, ayo langsung dijawab. Sawi kuning ada. Terus, how come? Oke, pas. Nggak bisa. Oke. Baik, ini sekarang pertanyaan andai-andai. Kalau Yepri bisa memilih, selain tinggal di Galaxy of Bekasi, kamu pengen tinggal di kota mana? Kalau bisa memilih. Tinggal di kota mana? Di dalam Indonesia ya? Boleh di Indonesia, boleh di luar Indonesia, boleh juga di luar angkasa. Orang angkasa ya. Pengen karena ngebaca di internet ya, salah satu kota di Finlandia ya. Oh, oke. Kamu akan kedinginan di sana ya? Apa nama kotanya? Ya, itu kayaknya menarik ya, salah satu kota di Finlandia.
Oke, baik. Itu. Pertanyaan berikutnya ya. Eh, Kalau kamu dikasih kesempatan bisa berlibur selama seminggu keliling Amerika, atau kamu kota impiannya mana? Di Finlandia ya, oke. Kamu bisa dikasih kesempatan keliling Finlandia selama seminggu, akomodasi, penginapan dan lain-lain itu ditanggung, dan kamu juga dikasih tiket gratis untuk satu orang lagi yang bisa kamu ajak untuk menemani kamu. Kira-kira kamu akan mengajak siapa selain keluarga? Selain keluarga ya? Wow. Jadi suami enggak gitu ya? Enggak. Termasuk keluarga ya? Enggak, itu mah cari sendiri aja duitnya mau jalan-jalan. Okay. Ini gratisan, berandai-andai tiba-tiba Jokowi berbaik hati kan, semua ini apa namanya apoteker gue kasih liburan gitu, dan nggak boleh bawa keluarga. Wah, nggak boleh bawa keluarga, hanya boleh Nggak bawa boleh. teman. Berarti Siapapun selain keluarga, siapa yang akan diajak? ada satu sahabatku sih. Dia sangat inspirasi sekali. Oke, baik. Aku sebut nama? Boleh, ya? boleh. Kita kan aku percaya hal-hal besar yang merubah dunia ini, yang memberikan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi orang banyak, itu dimulai dari obrolan-obrolan santai seperti ini sih, gitu. Aku sudah membuktikan banyak hal itu. Baik, kemudian siapa nama laki-laki yang pertama kali bikin kamu patah hati? Boleh dijawab, boleh enggak? Tapi sebaiknya dijawab. Karena nanti gue capek mengeditnya. Apa? Pertama kali membuat patah hati. Ada dulu pacar pertama. Oke. Apakah dia sudah meninggal? Oh, dia tapi untungnya nggak jadi sih. Yang aku bersyukur adalah aku akhirnya nggak jadi sama dia. Oh, oke. Kalau aku jadi pacar aku menyesal. Oke, apakah itu cinta pertama? Iya, suka pertama kali ya. Aku kalau cinta sih memang dari ngerasain cinta itu ya. Cinta itu yang memang pas lagi sama suamiku ini sih. Oke, baik. Pas lagi pacaran sama suamiku ini. Oke, inisialnya mungkin? Oke, Oke, baik. Kalau misalnya Yepri punya superpower, pengen superpowernya itu bisa apa? Bisa menghilangkan kesedihan semua orang yang ada di dunia ini. Nggak ada pembangunan nanti kamu bikin hilang semua kesedihan. Pokoknya maunya semua bahagia yang ada di dunia ini. Nggak ada kerjaan kita kalau semua orang bahagia, apoteker nggak ada duitnya. Nggak ada yang beli obat, sayang. Oke, ini bahagia gitu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ya. Nasihat terbaik apa yang pernah kamu terima dalam hidup? Aku yakin nasihat terbaik. Iya, saking banyaknya ya. Nasihat terbaik itu adalah sampai sekarang jangan pernah pertanyakan masa depanmu, jalani saja. Jadi apapun yang ada di sekitar kita, apapun tantangannya, apapun masalahnya, jalani, hadapi. Semuanya jalanin aja, hadapin aja. Dah, itu. Do you still remember who's the person told you that? My father. Oke, baiklah. Baik, Yepri, terima kasih banyak sudah berkenan hadir jadi tamu istimewa di acara Juwita Jabi Pasiniar. Aku senang sekali dapat pengetahuan baru tentang apa itu apoteker, kemudian tentang dirimu menjalani hidup gitu ya. Umur pertemanan kita memang masih sebentar, but seperti yang aku bilang tadi, I just feel click gitu ya. It mean like inilah juga mungkin chemistry. Aku suka sama analogikanya. Kayaknya itu lebih pas kalau disampaikan oleh yang memang mengerti kimia gitu ya. Baik, tapi aku senang sekali. Terima kasih banyak. Sehat-sehat terus. Semoga apa yang menjadi kerinduannya di tahun 2021 ini bisa terwujud, dan kerinduan yang terwujud itu membuat Yepri tambah semangat dan tambah banyak bersyukur dalam hidup. Itu aja sih. Terima kasih banyak ya.
para pendengar Juwita Jabipa Podcast, itu tadi obrolan santai kocak manis dengan Yepriani Meliala, ya kan? Tuh. Apa namanya, teman baik saya. Semoga para pendengar bisa mendapatkan sesuatu, baik itu hiburan maupun informasi yang bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Kita ketemu lagi di Juwita Jabipa Siniar episode berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Dah, thank you, Epri. Bye-bye. Thank you banyak, Kak Juwita.